Pemirsa, PT Magnum Estate International (MEI) akhirnya angkat bicara dan klarifikasi atas permasalahan hukum yang dialami dengan mitra kerja atau mitra lokal terkait kerjasama investasi properti di Bali yang berujung pada laporan ke pihak kepolisian Polda Bali. PT MEI pun menyayangkan sikap mitra lokal yang dinilai tak menghormati perjanjian yang disepakati sebelumnya. Meski begitu, PT MEI optimis dan percaya akan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. PT MEI juga menyatakan telah mendapat kepastian hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan proses akuisisi PT SIP oleh PT MEI sah. PT Magnum Estate International (MEI) pada Selasa 15 Oktober 2024 menggelar konferensi pers di Jakarta yang dihadiri oleh Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra serta perwakilan dari kantor hukum Iza & Iza Law Firm SCBD Bali Office. Acara ini bertujuan untuk membahas perkembangan terbaru serta tantangan yang dihadapi PT MEI sebagai salah satu investor asing di Indonesia. PT MEI telah menunjuk firma hukum Iza & Iza Law Firm sebagai salah satu tim hukumnya guna memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi investasinya. Diketahui PT MEI saat ini tengah bermasalah dengan salah satu mitra lokal di Bali. Permasalahan bermula dari adanya perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yang akhirnya berlanjut dengan pembangunan proyek The Umalas Signature yang berada di kawasan Grobogan, Kuta Utara, Bali. Seiring berjalannya waktu, kerjasama itu pun berubah menjadi perseteruan yang berujung adanya laporan ke Polda Bali oleh mitra lokal, yang mana dalam laporan tersebut mitra lokal menuding PT MEI melakukan penggelapan uang. Atas adanya laporan tersebut, PT MEI melalui kuasa hukumnya menyampaikan beberapa pernyataan sebagai klarifikasi atas kasus yang dihadapinya. Wakil Direktur Ilegal Iza & Iza Law Firm SCBD Bali Office, Adnial Rumsa, menyatakan selama ini PT MEI telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak. Adnian pun menyayangkan sikap yang dilakukan rekan kerja PT MEI atau yang disebut mitra lokal yang dinilai tidak menghormati ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Meski begitu, Adnial mengaku optimis dan percaya akan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Adnial menyebut pada 3 Oktober lalu PT MEI berhasil memperoleh kepastian hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menetapkan pembelian saham-saham PT SIP oleh PT MEI sah. Keputusan ini juga memperkuat posisi PT MEI sebagai pemilik sah serta memiliki hak-hak hukum terhadap The Umalas Signature. Yang kemudian muncul adalah mitra lokal tersebut dan atau afiliasinya belum melaksanakan beberapa kewajibannya, khususnya dengan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menindaklanjuti proses akuisisi yang di awal tadi, akuisisi PT SIP. Padahal PT MEI telah melunasi pembayaran atas pembelian saham-saham tersebut kepada mitra lokal dan afiliasinya. Dalam hal ini adalah pemegang saham sebelumnya di PT SIP, itu sekitar bulan Juni 2023. Dan karenanya, nama PT MEI sebagai investor sekaligus pembeli yang beretikat baik belum dapat tercatatkan sebagai pemegang saham secara resmi dan administratif ya di Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemegang saham PT SIP. Nah, kami mencatat pula adanya upaya-upaya dari mitra lokal untuk mendelegitimasi PT MEI dengan melakukan pelaporan di kepolisian. Terus ada dugaan pengancaman, bahasa kasarnya pengancaman untuk memenjarakan lah, untuk mendeportasi lah, bila mana PT MEI ini tidak mau mengembalikan investasinya kepada mitra lokal, serta melakukan bad campaign juga. Ini dugaan ya, bad campaign dengan memberikan informasi-informasi yang tidak benar kepada klien-klien PT MEI. Bahkan saat ini terdapat tindakan penghalang-halangan terhadap PT MEI untuk memasuki gedung The Umalas Signature maupun terhadap manajemen konstruksi yang bertugas sebenarnya untuk melakukan penilaian atas progres pembangunan, dan ini sebenarnya termasuk di dalam kesepakatan perjanjian pelaksanaan untuk pembangunan yang menjadi tanggung jawab sekaligus kewajiban dari PT MEI melalui SIP dan SIP tadi. Lebih jauh, mitra lokal juga telah secara sepihak memberikan pernyataan pembatalan rangkaian kerjasama sebagaimana dimaksud dengan PT MEI. Hal ini tentu sangat disayangkan
karena hal tersebut kami anggap tidak menghormati ketentuan perjanjian-perjanjian kerjasama yang dibuat. Diketahui PT Magnum Estate Indonesia (MEI) merupakan perseroan terbatas dengan framework penanaman modal asing yang didirikan oleh Stanislav Sadovnikov dan Igor Maskomov. Keduanya merupakan warga negara Rusia. PT MEI juga tercatat telah memiliki 11 proyek yang tersebar di beberapa area premium di Bali dengan jumlah total 609 kamar apartemen, 2 resort, dan 64 villa. Tidak hanya itu, PT MEI juga merupakan salah satu investor asing asal Rusia yang berinvestasi di ibu kota negara IKN Nusantara. Meski sedang berseteru dengan mitra lokal, manajemen PT MEI memastikan akan terus berinvestasi di Indonesia dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Juli Suharto melaporkan.